Terima kasih atas berbaginya Profesor Yo. Oja, Anda tadi menyebutkan istri Anda sebagai orang yang sangat penting dalam perjalanan hidup Anda. Bisakah Anda ceritakan lebih detail? Orang tua saya meninggal sejak dulu. Saat saya kuliah, istri saya bekerja 3 pekerjaan sekaligus dalam sehari. Untuk membiayai saya sampai menyelesaikan doktor. Dia selalu takut berjalan di malam hari, tapi demi saya, dia melakukannya. Selama 10 tahun penuh. Dibandingkan pencapaian saya, istri sayalah kebahagiaan terbesar dalam hidup saya. Nyonya Zhao, Anda benar-benar ingin bercerai? Kalian sudah bersama melalui suka dan duka selama 30 tahun. Semua orang tahu Profesor Yo paling mencintai Anda. Mengapa harus bercerai? Karena surat perceraian ini adalah hadiah pernikahan yang saya berikan untuk suami saya. 3 hari sebelum hari peringatan pernikahan kami yang ke-30, saya menemukan di rumah kwitansi pembelian cincin pernikahan oleh Yo Jingyan. Saya kira ini adalah kejutan yang dia siapkan lebih awal untuk saya. Di sini, cepat ke sini. Lao Zu. Wan Xiu, aku telah melewatkan 30 tahun. Kali ini aku tidak ingin menyesal lagi. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Paizi, ada apa? Aku sedang memeriksa tugas di sekolah. Kalau ada sesuatu, cepat katakan. Suamiku, kamu benar-benar di sekolah? Paizi, kalau kamu bosan di rumah, cobalah cari pekerjaan. Jangan selalu curiga begini. Kamu tidak tahu seperti apa aku? Sudahlah, aku tidak bisa bicara lama. Ada urusan lain. Dah. Surat perceraian tidak ada masalah. 3 hari lagi kamu bantu kirimkan saja. Paizi. Surat apa? Surat perceraian. Sepupuku mau bercerai, minta tolong aku tanya-tanya. Kamu sibuk dulu saja. Jangan lupa bantu kirimkan untuknya. Aduh, Paizi, kamu membuatku kaget. Aku kira kamu tidak mau lagi hidup bersamaku. Kita sudah berumur 50 tahun, masa aku mau bercerai denganmu? Lalu lari dengan pria lain. Ya, benar juga. Paizi, lihat ini apa. Dulu waktu muda aku miskin, bahkan tidak bisa membelikanmu cincin. Sekarang apa yang harus kuberikan, tidak akan kukurangi. Ayo, coba, lihat pas tidak. Apa aku salah paham? Suami, sebenarnya. Lao Zu. Semuanya sudah siap, di mana kakak ipar? Paizi, aku perkenalkan. Ini Wan Xiu, kami berdua. Tumbuh besar bersama sejak kecil. Kemudian karena kuliah di universitas yang berbeda, jadi berpisah. Kakak ipar, waktu itu kami berdua masih pacaran pertama loh. Lao Yo keras kepala, waktu berpisah dulu. Aku selalu khawatir dia akan dirugikan. Kakak ipar, terima kasih sudah merawat Lao Yo selama ini. Menggantikanmu merawat? Ini rumahku, suamiku. Kamu benar-benar menganggap diri sebagai nyonya rumah ya? Paizi, kamu ngapain sih? Sudah Lao Yo, salahku bicara. Aku bikin kakak ipar marah, aku minta maaf. Nggak perlu. Udah gede,
Masa nggak tahu sopan santun? Sudah 30 tahun jadi ibu rumah tangga, sekarang tamu datang. Nggak tahu cara menjamu ya? Sopan santun? Waktu kamu melamar wanita ini di jalan, kenapa nggak mikir sopan santun? Kamu lihat? Aduh, kakak ipar, ini semua permintaanku. Lauyo cuma nemenin aku mewujudkan keinginan terakhir. Karena kakak ipar sudah tahu, lebih baik jujur saja. Paizi, aku mau bicara sesuatu. Wan Xiu mau mengadakan pernikahan denganku. Pernikahan ini, aku juga ingin kamu datang. Hidup 50 tahun, aku nggak pernah bayangkan suamiku akan mengundangku untuk hadir di pernikahannya dengan wanita lain. Waktu kita menikah dulu, nggak ada pernikahan. Nggak ada cincin, cuma selembar surat nikah. Aku benar-benar nggak nyangka, seumur hidupku, pernikahan pertama yang aku hadiri adalah pernikahan suamiku dengan wanita lain. Paizi, kamu jangan emosi. Aku yang nggak jelasin dengan baik, begini ceritanya. Wan Xiu didiagnosa kanker stadium akhir. Dia mau aku menikah lagi dengannya. Untuk mewujudkan keinginan terakhirnya, kami benar-benar gak seperti yang kamu bayangkan. Hubungan yang kotor, pernikahan ini. Cuma formalitas saja. Yo Jingyan, kamu anggap aku bodoh ya? Aku nggak mau lihat kalian keluar dari rumahku, pergi. Kakak ipar, aku nggak punya banyak waktu lagi di pernikahan. Aku cuma ingin dengar doa dari keluarga Lauyo. Kamu juga tahu orang tua Yo sudah lama meninggal, yang bisa mendoakanku. Hanya kamu dan Xiao Che, kakak ipar. Aku benar-benar tidak sengaja menyulitkanmu. Kamu tidak apa-apa? Baik, kalau kamu tidak mau pergi, aku akan telepon anak kita. Kamu gila? Anak kita sedang sibuk akhir-akhir ini dengan urusan perusahaan yang akan go public. Dia sebagai direktur perusahaan tidak boleh terganggu. Baik. Aku akan pergi, tapi harinya harus aku yang tentukan. Paizi, asalkan kamu mau pergi, harinya kamu yang tentukan. 3 hari lagi. Hari pernikahan aku dan Ujian. Ulang tahun pernikahan ke-30. Baik, 3 hari lagi. Dia benar-benar tidak ingat. Bagus juga, kalian menikah, kami bercerai. Kalian persiapkan dulu, kebetulan aku juga ada beberapa hal yang harus dilakukan. Baik, ayo pergi. Halo Ibu, ada apa? Xiao Che, bagaimana dengan urusan go public? Ibu, 3 hari lagi adalah ulang tahun pernikahanmu dan ayah. Yang ke-30. Kebetulan perusahaan akan go public pada hari itu. Tak disangka, hanya anak kita yang ingat hari ini. Xiao Che, hari itu kamu jemput ibu pergi. Boleh? Baik Ibu, aku janji, jangan menangis lagi. Xiao Che, kamu tidak mau tanya kenapa ibu seperti ini? Ibu. Sejak aku lahir, ayah sering menghabiskan waktu di sekolah. Tidak pulang, tidak peduli padaku, ibu yang berjuang sendirian. Membesar Kengku. Ibu, bahkan jika ibu ingin bintang di langit, aku akan berusaha mengambilnya untuk ibu, ayah tidak bisa menghalangiku. Baik. Ibu akan menunggumu menjemputku. Baik. Yo Jingyan, kalau kamu tidak menginginkan keluarga ini, aku akan pergi bersama anak kita. Pergi bersama.
Menikah selama 30 tahun, 1 koper. Ternyata cukup untuk semua barangku. PIZ. Kenapa kamu datang lagi? Ajak kamu ke suatu tempat, beri kejutan, ayo. Aku tahu, kamu sudah berkali-kali melihat gaun pengantin di toko ini. Paling suka dan paling tahu model di sini, PIZ. Pilih satu yang paling kamu suka, lihat. Ternyata Lao Yo masih ingat hari kita. Mungkin. Aku yang terlalu banyak pikiran. Yang ini saja. Istri, kamu memang punya selera yang bagus, Wan Xiu. Jangan pilih-pilih lagi, lihat yang ini. Wah, selera kakak ipar memang tidak salah. Aku sangat suka yang ini. Yo Jingyan. Kamu mau menikah dengannya saja sudah keterlaluan, malah menyuruhku. Mempersiapkan pernikahan dan memilih gaun pengantin untuk kalian. Apa kamu menganggapku sebagai istrimu? PIZ, jangan selalu berpikir terlalu serius, ya? Wan Xiu sengaja memintamu memilih gaun pengantin. Agar kamu tidak sendirian di rumah, overthinking. Mengira kami berselingkuh. Kakak ipar, awalnya aku ingin pergi ke toko lain untuk memilih gaun pengantin. Tapi Lao Yo bersikeras datang ke sini, yang kamu suka. Bukan hanya gaun pengantin, setiap detail pernikahan dipilih sesuai seleramu. PIZ, aku benar-benar tulus padamu. Tulus padaku? Yo Jingyan, katamu tulus padaku. Tapi memberikan barang yang kusukai pada wanita lain? PIZ, jangan marah dulu. Gaun ini kubeli, setelah pernikahan selesai. Kamu bisa memakainya sesukamu, anggap saja sebagai gantinya, oke? Ganti? Memakai gaun bekas yang sudah dipakainya? Yo Jingyan, kamu tidak jijik? Wan Xiu cuma pakai sekali, kok jadi bekas? Zhao PIZ, kamu sudah dewasa. Apa yang kamu mau, katakan padaku, jangan suruh aku menebak. Baik. Aku mau kamu jangan menikah dengannya, mau? Aku sudah janji pada Wan Xiu. Bagaimana bisa diubah? Jawabanmu sudah kuduga. Lao Yo, kamu keluar dulu. Biarkan aku bicara berdua dengan kakak ipar. Aku akan pilih beberapa gaun yang disukainya, pasti bisa membuatnya tenang. Kakak ipar, kamu suka gaun yang mana? Lin Wan Xiu. Kita sudah berumur 50 tahun. Sekarang masih main-main merebut pria. Ada artinya? Minggir. Aku mau pulang. Merebut pria? Kuberitahu, waktu kuliah kami sudah bersama. Lao Yo seharusnya adalah suamiku. Kuliah? Omong kosong apa? Saat itu aku masih membiayai Lao Yo sekolah, waktu itu kami sudah resmi berpacaran. Ya, dia terlalu miskin, jadi butuh kamu. Aku harus membiayainya untuk kuliah, jadi aku putus dengannya. Tapi tak kusangka, kau benar-benar membiayainya sampai jadi profesor. Dan hidupnya sekarang begitu baik. 30 tahun lalu, aku yang menolaknya, baru dia memilihmu. Percaya atau tidak, di hatinya selalu ada aku. Cukup dengan kuacungkan jari, dia akan kembali padaku. Apa yang kau lakukan? Kau pikir aku mau apa? Nanti kau akan tahu. Kau gila? Lao Yo, cepat ke sini. Ada apa ini?
Wan Xiu, kenapa kau terluka? Cepat bangun. Laoyo, ini salahku. Aku seharusnya tidak memilih gaun pengantin semahal ini, sampai membuat kakak ipar tidak senang. Zhao Peizi, kau mau berbuat apa lagi? Merobek gaun pengantin belum cukup, kau masih mau memukul orang? Dia kan pasien penyakit terminal, bagaimana bisa kau begitu kejam? Yao Jingyan, lihat baik-baik. 30 tahun, kau tidak tahu siapa aku sebenarnya? Laozu, jangan salahkan kakak ipar. Dia benar. Ini karena aku tidak hati-hati. Gaun pengantin ini tidak perlu kau bayar, aku masih punya sisa biaya pengobatan. Gaun pengantin yang rusak ini, aku yang ganti untuk kakak ipar. Kau gila? Simpan uang itu untuk nyawamu sendiri. Gaun pengantinnya akan kucarikan solusinya. Zhao Peizi, aku ingat kau masih punya kartu 300.000, kan? Gaun pengantin ini kau yang bayar. 300.000 itu adalah uang maharku untuk keadaan darurat. Hanya karena beberapa kata darinya, kau mau aku keluarkan uang mahar. Untuk mengganti gaun pengantin wanita ini? Kau tidak punya hati nurani? Kalau bukan karena kau yang memulai, gaun pengantinnya bisa robek. Wan Xiu bisa terluka. Kau berhutang padanya. Kau harus menggantinya. Tidak mau memberi, ya? Baik. Aku akan telepon anak kita sekarang, biar dia yang bayar untukmu. Berhenti! Jangan ganggu kerja Xiao Che. Biarkan dia fokus mempersiapkan perusahaan untuk KPO. Uang ini, aku yang bayar. Jangan terlalu emosi. Setelah pernikahan selesai, 300.000 ini akan kuberikan padamu. 300.000 ini akan kuberikan padamu. Masalah yang kau buat, aku yang tanggung. Jangan sentuh aku. Yao Jingyan. Kau sekarang benar-benar membuatku merasa asing, menjijikkan. Xiao Che, ibu butuh bantuanmu. Aku ingin rekaman CCTV dari toko gaun pengantin. Dan juga, ibu ingin kau bantu selidiki seseorang. Namanya Lin Wan Xiu, dia menderita kanker. Di rumah sakit pasti ada arsipnya. Ibu, tenang saja. Aku akan segera mengurusnya. Yao Jingyan, 30 tahun lalu kamu berjanji padaku akan memberikanku pernikahan yang megah dan meriah. Tapi sekarang, aku harus menyaksikan kamu menikah dengan wanita lain. Tahan 2 hari lagi. Semuanya akan berakhir. Laoyo, nanti kita taruh di sini. Balon berbentuk hati, lalu di sini. Taruh huruf 11 yang besar, dan di sini. Pasang deklarasi cinta kita. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Tuan Yo, Anda dan istri sangat romantis. Dekorasi pernikahannya terlihat sangat dipikirkan. Ini, apakah bridesmaid kalian berdua? Ini, apakah bridesmaid kalian berdua? Tante, kenapa tidak cari suami untuk jadi best man? Karena suamiku sedang menikah dengan orang lain, tidak sempat datang. Dia, maaf ya, dia hanya bercanda. Dia adikku. Sampai sekarang belum menikah. Oh, Benarkah? Bisa tidak kamu diam? Jangan sampai orang lain dengar. Nanti tersebar, merusak nama Wan Xiu. Rusak namanya? Seorang wanita mengadakan pernikahan secara terbuka. Aku, istri sah selama 30 tahun, harus sembunyi-sembunyi. Yao Jingyan, kamu tidak tahu malu. Aku? Bukan kamu? kakak ipar, jangan marah. Aku sudah bilang ke MC. Kamu jadi bridesmaid, setuju? Kamu belum jawab, mau tidak jadi bridesmaidku? Baik, aku akan jadi bridesmaid kalian. Ibu, aku lihat rekeningmu keluar 300.000 untuk gaun pengantin. Ada apa? Apakah tertipu?
Hanya acara kecil untuk ulang tahun pernikahan ke-30. Lihat kamu sibuk urusan IO, jadi tidak memberitahumu. Kamu fokus kerja saja, jangan pusingkan urusan rumah. Besok aku pasti pulang. Lihat ibu memakai gaun pengantin. Tante, besok di pernikahan, kamu sebagai bridesmaid harus memberikan buket ke pengantin. Tenang saja. Nanti setelah beri buket, dapat berkah dari pengantin. Pasti bisa menemukan suami sebaik tuannya. Tahan 1 hari lagi, semuanya akan berakhir. Kakak ipar, biar aku rapikan bajumu. Kamu harus lihat baik-baik. Hari ini, aku akan memakai gaun pengantin yang kamu siapkan, menikahi suami yang paling kamu cintai. Ada apa? Kakak, jangan marah. Setelah acara pernikahan selesai, aku akan kembalikan Lauyo padamu. Sao Peizi, kamu gak habis-habis ya? Bukannya sudah kubilang pernikahan ini palsu? Semua yang datang cuma pemain. Gak akan memengaruhimu. Ngapain ribut-ribut? Lauzu, Zhanggang Maza. Pernikahan sebentar lagi dimulai. Ayo kita pergi dulu. Tahan sedikit sifatmu itu. Setelah hari ini, semuanya berakhir. Lauyo, hebat juga. Sudah lewat 50 tahun. Masih ada musim semi kedua. Rezeki wanita ya. Lauyo, kamu benar-benar kejam. Kamu dan kakak sudah hidup di sini 30 tahun. Siapa di sekitar sini yang gak tahu? Kalian berdua pasangan? Sekarang kamu menikah. Anjing di pinggir jalan pun tahu kakak sudah kamu buang. Banyak omongan gak enak. Kamu mau kakak. Bagaimana bisa angkat kepala lagi? Kamu? Kalian semua kok datang? Yo Jingyan, bukannya katanya pernikahan palsu? Kok bisa datang sebanyak ini? Kakak. Kenapa kamu pakai baju bridesmaid? Lauzu, kamu nikah sama orang baru, suruh kakang jadi bridesmaid? Maaf, aku permisi dulu. Dengan sebanyak orang di sini, aku nggak mungkin ikut pernikahan ini. Sudah Peizi, jangan marah dulu. Wan Xiu, undangan pernikahan ini kan kamu yang urus. Ini sebenarnya bagaimana? Maaf ya Lauyo, kakak. Waktu buat undangan, aku salah alamat. Jadi semua temanmu diundang, kakak. Aku benar-benar nggak sengaja. Lauzu, lebih baik kita batalkan pernikahan ini. Lejepila, umurku nggak lama lagi. Nggak boleh karena hidup matiku. Main-main dengan harga diri kakak. Gak boleh, Wan Xiu. Kamu sudah menunggu pernikahan ini 30 tahun. Kamu sudah gak bisa menunggu lagi. Aku gak akan biarkan kamu menunggu lebih lama. Ayo, pernikahan lanjut. Yo Jingyan, kamu gila? Kamu suruh aku ikut pernikahan, aku sabar. Suruh aku pilih gaun pengantin, beli gaun, aku juga sabar. Sekarang kamu malah suruh keluarga dan teman-teman. Lihat aku jadi bridesmaid buat wanita lain. Apa kamu harus memaksaku? Kehilangan muka, sampai aku mati, baru senang. Xiao Peizi, sudah cukup ributnya? Kamu pukul aku? 30 tahun ini, kita pernah bertengkar, tapi kamu belum pernah. Sentuh aku sedikit saja, sekarang kau malah demi dia. Berani melawanku. Kau yang keterlaluan. Wan Xiu sudah menunggu pernikahan ini selama 30 tahun. Dia sekarang hampir mati, kau masih memikirkan gengsi. Apa gengsimu lebih penting dari keinginannya? Lauzu, pernikahan akan segera dimulai. Sudah. Memukulmu adalah kesalahanku. Setelah pernikahan selesai, aku akan memberi kompensasi. Nanti kau suruh aku melakukan apa? Aku akan lakukan, oke? Dulu kenapa tidak menyadari? Zhao Peizi begitu hina. Pernikahan suami dengan wanita lain, malah mau jadi bridesmaid. Tidak merasa malu, tidak hanya mau hadir. Aku dengar. Sebentar lagi dia akan memberikan buket bunga. Masih ingin menikah lagi seperti Profesor Yo. Siapa yang mau dia? Kalau tidak, kau saja yang menikahinya.
Usianya sudah bisa jadi ibuku. Yo Jingyan, omongan-omongan ini. Aku tidak percaya kau tidak mendengarnya. Tapi demi Lin Wanxiu, kau lebih baik mengancamku dengan anak kita, membuatku kehilangan muka di depan umum. Bu, apa yang kau suruh sudah selesai. Rekaman CCTV sudah kuminta bos langsung antar ke depan. Data Lin Wanxiu ada di tanganku. Kebetulan aku antarkan, tapi data Lin Wanxiu ini. Apa kau salah? Lin Wanxiu ini tidak sakit parah. Tidak sakit parah. Xiao Che, ibu membohongimu. Pernikahan hari ini adalah untuk wanita lain yang ayahmu adakan. Bu, mana mungkin? Kau datang saja nanti tahu. Kebetulan, ibu ada hal lagi. Butuh bantuanmu. Selanjutnya, persilakan bridesmaid naik panggung untuk kedua mempelai. Menyerahkan buket bunga. Persilakan bridesmaid naik panggung untuk kedua mempelai menyerahkan buket bunga. Yo Jingyan, aku punya hadiah pernikahan. Untuk kalian berdua. Tak disangka, Paisy di permukaan menolak. Tapi sudah menyiapkan hadiah, Wanxiu. Setelah ini selesai, kau ikut aku. Kita harus minta maaf baik-baik pada kakak iparmu. Baik, Laoyo, aku ikut katamu. Melihat sendiri suamimu menikahiku. Harus merendahkan diri dan memberikan hadiah pernikahan. Kamu pikir dengan begini Yo Jingyan akan berubah pikiran? Zhao Peizhi, kamu benar-benar bodoh. Kakak ipar, mana hadiahnya? Ini. Kita sudah berumur 50 tahun, kamu masih main. Permainan rebut pria seperti ini, ada artinya, aku mau pulang. Rebut pria? Aku kasih tahu, waktu kuliah, kami sudah bersama. Kuliah? Kamu ngomong apa? Waktu itu aku masih membiayai sekolah Laoyo, saat itu kami sudah resmi berpacaran. Ya, dia terlalu miskin, butuh kamu biayai untuk kuliah. Jadi aku putus dengannya, tapi tak disangka. Kamu benar-benar membiayai seorang profesor universitas. Dan hidupnya sekarang enak. Istrinya kerja di luar, 10 tahun membiayai sekolahnya. Dia malah di kampus, pakai uang istrinya untuk main-main. Ih jijik. Orang brengsek seperti kamu, pantas disebut profesor? Zhao Peizhi, kamu gila? Wanxiu, kenapa kamu gelisah? Aku mau lihat apa yang terjadi selanjutnya. Aku mau lihat apa yang terjadi selanjutnya. Jangan buru-buru, lanjut lihat. Dulu kamu bilang, aku yang sengaja cari masalah dengan Lin Wanxiu. Aku yang mulai memukulnya, maka aku akan tunjukkan betapa butanya matamu. "30 tahun lalu, aku yang meninggalkannya, baru dia memilihmu. Percaya atau tidak, di hatinya selalu ada aku. Cuma perlu aku lambaikan tangan, dia akan kembali padaku." Kamu mau apa? Kamu gila? Laoyo, cepat ke sini. Lin Wanxiu. Ternyata semua ini kamu yang atur sendiri, ya? Laozu denga penzelen. Mau jelasin apa? Mau bilang, ini Paisy yang buat-buat video palsu untuk menjebakmu? Kamu pikir aku bodoh? Paisy. Tenang, soal ini pasti kubereskan. Aku. Laozu maafkan aku. Aku tidak punya banyak hari lagi. Aku takut seperti dulu. Kakak ipar bicara 2 patah kata. Kamu langsung tinggalkan aku. Makanya aku bohongi kamu. Aku sudah setuju untuk menikah denganmu. Ngapain juga kamu melakukan ini? Laoyo, maaf. Aku tahu aku salah, maaf. Cuma bilang maaf 2 kali, terus semua masalah mau dilupakan? Lin Wanxiu, kamu pikir
Terlalu mudah? Kamu pikir semudah itu? Kakak ipar, bagaimana aku bisa menebus kesalahanku padamu? Aku akan lakukan apapun. Kakak ipar. Pei Zhi. Dia memang sudah tidak punya banyak waktu lagi, jadi pemikiran dan tindakannya agak ekstrim. Itu bisa dimengerti. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Aku sudah tahu kamu akan bereaksi seperti ini. Dia sudah menyakiti ibuku seperti ini, kenapa harus dilupakan? Xiao Che, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, kamu dan wanita ini akan menyiksa ibuku sampai mati. Xiao Che, apa yang kamu bicarakan ini? Ini Bibi Wan Xiu, dia terkena penyakit terminal. Aku mengadakan pernikahan dengannya atau hal lainnya. Itu hanya untuk membantunya mewujudkan keinginan terakhirnya. Kalian berdua ini bagaimana sih? Kenapa harus terus-terusan mengejar orang yang sudah sekarat? Apa kalian baru puas setelah Wan Xiu meninggal dengan penyesalan? Apa dia benar-benar terkena kanker? Kakak ipar, aku bicara jujur. Laporan diagnosaku ada di rumah, aku akan ambil untukmu lihat. Tidak usah. Laporan pemeriksaanmu sudah lama aku dapatkan. Jangan, ini palsu, jangan lihat. Semua normal, tidak ada penyakit terminal. Lauzu, dengar penselen. Penjelasan apaan? Lihat sendiri. Demi seorang penipu sepertimu, istriku sudah menderita begitu banyak. Lauyo, jangan seperti ini. Aku hanya ingin kamu tetap di sisiku, makanya aku berbohong seperti ini. Aku melakukan ini karena sangat mencintaimu. Aku takut kehilanganmu. Jangan sentuh aku, jijik. Sayang, maaf, ini semua salahku. Aku Jangan sentuh ibuku. Selama 30 tahun ini, kamu sama sekali tidak pernah memedulikan ibuku. Kalau tidak, mana mungkin kamu tidak tahu. Hari ini adalah hari pernikahan kalian yang ke-30? apa? Aku terlalu sibuk belakangan ini, sampai lupa tanggalnya. 30 tahun ini, kamu memang tidak pernah mengingatnya. Semua ini aku yang atur, cari kamu untuk merayakan. Sayang, aku sekarang batalkan pernikahan. Nanti, aku akan ingat urusanmu dan selesaikan dengan baik. Percayalah padaku. Boleh? Tidak ada nanti lagi. Yo Jingyang, kita cerai saja. Hanya karena hal kecil seperti ini, kamu mau cerai denganku? Aku sama sekali tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Pernikahan ini juga palsu, kamu tahu itu. Aku juga ditipu, apa kamu tidak bisa mengerti perasaanku? Sekedar bilang kamu juga ditipu, bisa menghapus kesalahanmu. Dan lukai perasaanku? Aku tidak bermaksud begitu, aku cuma ingin bilang. Kalau begitu, katakan padaku saat kamu paksa aku hadiri. Pernikahanmu dengan wanita lain, kenapa tidak terlihat? Kamu mengerti betapa sakitnya hatiku? Saat tamu-tamu menunjukku, bilang aku jadi bridesmaid untuk wanita itu. Bilang aku murahan, tidak tahu malu. Apa kamu pernah berpikir? Betapa malunya aku. Kamu suruh aku naik panggung bawa buket. Apa kamu pernah berpikir betapa hinanya aku? Sayang, ini semua salahku, aku abaikan perasaanmu. Di sini banyak orang, aku salah 1000 kali. Kita pulang bicara, boleh? Sekarang kamu tahu malu? Kamu suruh istri sahmu berdiri di pernikahanmu dengan wanita itu, memberi ucapan. Baru namanya malu. Aku tidak bermaksud begitu, aku cuma tidak ingin masalah jadi besar. Sampai sekarang kamu belum sadar, kesalahanmu bukan karena ditipu. Tapi karena dari lubuk hatimu, kamu tidak anggap aku penting. Xiao Che, kita pergi. Baik. Xiao Che, kamu anak kandungku sendiri. Kamu tidak bisa diam saja lihat ibumu pergi begitu saja. Ibumu tidak mau aku lagi, apa kamu juga mau bantu dia? Tinggalkan aku. Ayah, tidak. Profesor Yo, sejak aku lihat di monitor, kamu tidak percaya ibuku, lihat kamu bersama orang lain. Menghina ibuku, saat itulah, aku tidak mungkin lagi menganggapmu ayah. Ibu, kita pergi. Jangan pergi. Mingger. Ibu, kenapa kamu begitu takut padanya? Tidak apa, cepat kita pergi. Kamu menyekolnya? Aku panik, jadi aku. Kamu gila ya? Istri sendiri saja dipukul. Ibuku lembut hati,
Tamparan ini kalau dia tidak balas, aku yang akan balas. Jangan, Xiao Che. Kamu kan direktur perusahaan terbuka. Banyak orang lihat kamu membukunya. Kesannya buat kamu dan perusahaan tidak baik. Ayo pulang. Ya, kan? Baik, aku dengar kata ibu. Aku peringatkan sekali lagi, kalau kamu berani ikut lagi, aku benar-benar tidak akan segan-segan. Ayo, Bu. Paisy, jangan pergi, Paisy. Lao Yo, kamu juga lihat kan? Zhao Peizi mau cerai denganmu. Dia sama sekali tidak memikirkanmu. Ayo lanjutkan pernikahan kita. Setelah acara selesai, aku akan jadi istri sungguhanmu. Kita akan jadi suami istri yang sebenarnya. Aku pasti akan baik padamu. Ya, kan? Kamu masih berani bicara begitu? Istri Yao Jingyan. Hanya Zhao Peizi seorang. Aku juga tidak akan melanjutkan pernikahan dengan penipu sepertimu. Dengar baik-baik. Jangan sampai aku lihat kamu mendekatiku lagi. Hadirin sekalian, pernikahan hari ini adalah penipuan dari awal sampai akhir. Bubarlah. Zhao Peizi, kali ini kamu menang. Tapi jangan pikir, aku benar-benar tidak bisa merebutnya darimu. Peizi paling suka bunga. Dulu kalau dia marah, aku beli bunga, dia langsung tidak marah lagi. Peizi. Dia dan Xiao Che berangkat duluan, kok belum kembali? Peizi. Yo Jingyan. Kita cerai saja. Apa dia benar-benar mau cerai denganku? Bu, ini apartemen yang kubeli tahun lalu. Ibu tinggal di sini saja. Baik, ibu ikut kata kamu. Ayo, ibu tinggal di sini saja. Bu, urusan ayah biar aku yang tangani. Ibu tidak perlu khawatir. Tenang saja tinggal di sini. Xiao Che. Ya. Aku dan Yo Jingyan pasti akan bercerai. Tapi, buku nikahku masih di rumah sana. Beberapa hari lagi temani ibu ambil, ya? Bu, urusan kecil begini perlu ibu sendiri pergi? Aku akan segera membantumu mengambil surat nikah. Tenang saja. 30 tahun ini, hal yang paling berharga bagi ibu adalah melahirkanmu. Bu, mulai hari ini, apapun yang terjadi, aku yang akan memutuskan untukmu. Istirahatlah dulu. Aku akan ambilkan surat nikah untukmu. Sayang, kamu benar-benar melepaskan. 30 tahun perasaan kita, pergi begitu saja. Sayang, kamu pulang. Xiao Che, di mana ibumu? Profesor Zhou. Aku datang untuk mengembalikan kunci rumah, dan juga, surat nikah ibuku harus aku bawa. Dia butuh ini untuk proses perceraian. Xiao Che, jujur saja pada ayah, di mana ibumu sekarang? Bawa ayah mencarinya, ya? Ayah ada yang mau dibicarakan. Ayah benar-benar sadar salah. Ibu tidak ingin bertemu denganmu. Aku juga tidak akan memberitahumu. Kamu bawa kartu ATM? Kartu ATM? Untuk apa ini? Ibu sebelumnya demi gaun pengantin Lin Wanxiu. Harus mengganti 300.000, uang ini adalah maharnya. Hari ini aku harus mengambilnya. Xiao Che, uang ibumu itu akan aku kembalikan. Tapi, kamu tidak bisa mengambil barang ayah, kan? Mana ada anak yang seperti ini? Ketika kamu memaksa ibu cerai karena wanita lain. Kamu ingat kamu ayahku? Uang ini adalah hutangmu pada ibu. Setelah dilunasi, aku anggap kamu bukan ayahku lagi. Rumah ini, aku dan ibu tidak mau lagi. Anak durhaka. Ini semua salahmu sendiri. 30 tahun ini, kamu sering tidak pulang. Saat aku sakit, ibulah yang merawatku sepanjang malam. Tanpa ibu, tidak mungkin ada aku seperti sekarang. Kamu menyakitinya karena orang lain. Aku tidak bisa memaafkanmu. Xiao Che.
Xiao Ce, dengar ayah dulu. Kapan perjanjian cerai sudah ditandatangani? Aku akan datang mengambilnya. Oh ya, ikuti Xiao Ce. Bisa menemukan Peizi. Tidak, tidak bisa pakai baju pengantin baru untuk cari Peizi. Peizi, kamu lihat dasi aku nggak? Peizi. Dulu baju dan dasi aku. Selalu dirapiin Peizi. Ternyata selama ini, dia yang selalu merawat aku. Xiao Ce. Xiao Ce, tunggu sebentar. Dengerin ayah dulu. Nak, dengerin ayah. Xiao Ce. Tunggu sebentar. Kok bisa habis bensin? Dulu selalu ada tuh. Iya. Dulu urusan kecil-kecil gini selalu Peizi yang ngurus. Sayang. Ternyata selama ini hidupku lancar. Karena kamu yang diam-diam berkorban. Kenapa dulu aku nggak bisa menghargai? Sayang. Aku tahu kamu nggak tega ninggalin aku. Lauzu, kamu pulang. Kamu di sini ngapain? Gimana caranya masuk? Pergi. Minggir. Lauyo, aku baik hati datang jenguk kamu. Kok kamu jahat banget sih? Jangan sentuh aku. Lauzu, Jangan bikin aku jijik di sini. Shoujinyan, kalau kamu nggak segera cerai sama Zhao Peizi, aku akan sebarkan foto-foto ini ke sekolah. Biar semua guru dan murid melihat. Biar mereka tahu Profesor You yang mereka kagumi. Ternyata tega ninggalin istri dan anak, main sama wanita lain. Kamu mengancam aku? Lauyo, kamu kan profesor, kalau kelakuanmu buruk. Bisa dicabut jabatannya, bahkan mungkin kehilangan kerja. Mau hidupmu hancur? Sudah nggak punya istri. Kerjaan juga hilang, masa depanmu rusak. Nikah sama aku, kita hidup bahagia. Gak mungkin. Aku gak akan nikah sama kamu. Pergi. Sekarang juga pergi. Baik. Aku kasih waktu beberapa hari buat pertimbangin. Jangan sampai aku bikin masalah besar, baru kamu menyesal. Aku ambilin surat nikah, buat urusan perceraian. Oh iya, uangnya juga aku udah ambilin buat kamu. Nggak nyangka, sudah 30 tahun. Akhirnya berpisah dengan ayahmu. Ibu. Ayah memperlakukanmu seperti itu, keputusanmu pergi itu benar. Sudah, jangan dipikirkan lagi, Bu. Pisak. Aku ajak ibu makan enak ke restoran favorit ibu. Bagaimana? Baik. Wanxiu, lihat apa? Tersenyum bahagia sekali. Ayo kalian, cepat sini. Ini suamiku. Dia dosen universitas, sangat baik padaku. Dia mengadakan pernikahan super mewah untukku. Lihat! Wanxiu, kamu benar-benar beruntung. Di usia segini menikah lagi, masih bisa dapat pria terhormat. Gaji suamimu sebulan pasti besar, dong? Kok masih bekerja sebagai pelayan? Bawa piring setiap hari capek. Dia tega. Kami cuma sedang bertengkar beberapa hari ini.
Makanya aku kerja sementara. Tapi tidak apa-apa. Siapa tahu dalam beberapa hari ini, kalian akan lihat. Dia datang minta aku pulang. Restoran ini sudah lama tidak kami kunjungi. Dulu sering makan di sini. Hari ini kita makan enak. Ah, sudahlah. Ada tamu, cepat kerja. Ibu, pesan dulu. Aku terima telepon dulu. Pelayan. Pesan. Pelayan. Pesan. Maaf, tidak bisa scan QR code. Ini menunya. Kok kamu? Kamu tahu aku kerja di sini. Sengaja cari aku? Aku beritahu kalau mau cerai. Cepat saja. Lau Yo tidak akan menahanmu. Yang akan dinikahinya cuma aku. Aku tidak ada waktu main sandiwara denganmu. Ambil menunya dulu, aku mau pesan. Pesan. Perempuan seperti kamu yang merebut suami orang, tidak pantas. Deliani, pergi sana. Lin Wan Xiao. Kok di mana-mana ada kamu? Berani bilang ibuku perempuan lain? Di pernikahanmu kamu belum cukup sakit ya? Mau aku? Tampar yang belum kuterima? Wan Xiu, ada apa? Perempuan lain apa? Pernikahan apa? Bukannya kamu bilang profesor itu? Suamimu? Kalian sudah menikah? Aku? Masa aku bohong? Aku bahkan punya foto pernikahan. Bisa kutunjukkan. Berani sekali kamu pakai foto pernikahan palsu itu untuk menipu. Lin Wan Xiu, kamu benar-benar menjijikkan. Kalau bukan karena kamu memasukkan penyakit terminal, apa dia akan menikah denganmu? Jangan asal ngomong. Di sini banyak orang loh. Kamu percaya nggak? Aku akan melaporkan kalian karena fitnah. Wan Show. Ngapain ribut sama orang kayak gini? Panggil suamimu ke sini. Kita konfrontasi langsung pasti ketahuan. Yang palsu nggak akan jadi benar. Sayang. Kamu benar-benar di sini. Kok kamu bisa datang? Aku tahu kamu paling suka restoran ini. Jadi aku mampir untuk melihat. Ternyata kamu benar di sini. Paisy, aku. Lauzu, kamu datang mengkasihku. Aku tahu. Kamu pasti akan setuju dengan syaratku. Maksudmu apa? Lin Wan Xiu, kok kamu di sini? Aku datang cari Paisy, nggak ada hubungannya denganmu. Sayang, aku tahu aku salah. Maafin aku kali ini ya. Aku seharusnya nggak percaya omongan Lin Wan Xiu. Aku juga nggak seharusnya memaksamu ke pernikahan. Apalagi mengabaikan pengorbananmu selama ini. Aku sudah menyuruh pengacara mengajukan gugatan cerai. Yang perlu dikatakan sudah kukatakan. Aku nggak mau melihatmu lagi. Pergi sana. Aku nggak akan tanda tangani perjanjian, aku juga nggak akan cerai. Rumah tangga kita nggak boleh hancur, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Ini semua propertiku. Dan tabungan, sudah kutransfer atas namamu, aku bersumpah. Aku nggak akan kontak Lin Wan Xiu lagi. Ayo pulang, kita hidup bahagia seperti dulu, ya? Kamu sampai memindahkan hak paten penelitian spesial yang sangat kamu hargai. Ke nama ibuku? Profesor Zhou. Kamu sendiri yang cari masalah, punya nggak dihargai. Sekarang orangnya pergi. Baru mau memakai ini untuk merayu balik. Xiao Che, ini semua salahku. Aku nggak berharap kalian berdua memaafkanku. Hanya minta kesempatan. Aku nggak butuh semua ini darimu. Kita sudah nggak mungkin lagi. Xiao Che, ayo kita pergi. 30 tahun hubungan kita. Kamu tega sekali memutus semuanya? Sudah 30 tahun hubungan kita. Kamu tega sekali. Harus putus total denganku? Lin Wan Xiu, dia bukan suamimu? Yang di foto pernikahan? Kok suamimu berpelukan dengan wanita lain? Masih bilang hubungan 30 tahun? Minta balikan lagi di sini, kayaknya hubungan mereka nggak biasa. Zhou Jingyan. Apa kamu lupa apa yang kubilang? Kamu ngejar dia di depan banyak orang, berani nggak? Aku beneran kirim foto itu ke sekolah. Kalau nggak mau kehilangan pekerjaan. Lepas Zhao Peizi sekarang juga. Lalu akui hubungan kita dengan jujur. Lepasin aku.
Voshu, dia beneran suamimu? Kok kayaknya dia nggak peduli sama kamu? Jia. Jangan asal ngomong di sini. Aku cari Paisy, istriku. Aku beneran nggak tahu dia di sini, nggak ada hubungan apa-apa. Jangan salah paham. Aku nggak peduli sama sekali. Sejak kamu mengangguk setuju sama Lin Wanxiu, mengadakan pernikahan palsu itu. Sejak kamu lebih percaya kebohongannya. Daripada setengah penjelasanku saat itu juga. Hubungan kita udah beneran berakhir. Pernikahan palsu? One show. Jangan-jangan kamu yang jadi wanita itu? Semua yang kamu bilang cuma bohong ya? Aku bisa tunjukkan foto pernikahan, masa ini bisa dipalsukan? Berarti dia yang jadi wanita itu dong? Kayaknya suamimu juga nggak benar. Baru nikah udah selingkuh. Diam, kamu tahu apa sih sampai berani komentar? Pada kerja, kalau berani menghina ibuku lagi. Siap-siap mulutmu kurobek. Xiao Ce, jangan gitu. Biarin Lin Wanxiu ngomong apa aja. Gini nggak bagus buat nama perusahaan. Bu, mana mungkin aku biarin mereka menghinamu? Anak wanita lain kok berani-beraninya? Nggak tahu malu. Ya Wanxiu, kamu harus tegas sama suamimu. Selingkuh aja udah parah, cari wanita nggak tahu malu lagi. Malu-maluin banget. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Coba ulangi lagi. Zhou Jingyan, akui hubungan kita sekarang, aku masih bisa berhenti. Kalau masih ngeyel, jangan salahkan aku kalau melaporkanmu. Hengkerkan hidupmu sebenarnya. Kamu pikir tanpa Paisy, apa aku peduli dengan ini? Kamu pikir aku masih akan memberimu, si penipu, kesempatan terakhir? Lin Wanxiu, kau adalah orang yang menipuku dengan penyakit palsu untuk menikahiku. Dan dia adalah istriku selama 30 tahun. Ternyata kau si penipu, wanita itu. Sungguh tak tahu malu, merusak keluarga orang, malah balik menuduh. Masih berani pamer foto pernikahan kemana-mana. Wajahmu ini lebih tebal dari sol sepatu. Zhou Jingyan, Teriak apa? Keras sekali. Maaf, Pak. Apakah pelayanannya tidak memuaskan? Karyawan kalian menuduh istriku sebagai wanita lain. Dan membawa foto untuk menipu orang, bagaimana ini harus diselesaikan? Pak, Anda yakin? benar, kami semua melihatnya. Zhou Jingyan, pikirkan baik-baik. Zhao Peizhi tidak akan kembali. Kau ingin benar-benar membuatku marah? Urusan kalian tidak kupedulikan. Aku hanya ingin segera mengakhiri dan pergi dari drama ini. Paisy, tidak masalah jika kau tidak kembali. Ini semua hutangku padamu. Ini juga yang seharusnya kulakukan sejak awal. Manajer, Anda sudah tahu kejadiannya. Bagaimana menangani karyawan seperti ini? Anda pasti sudah paham, kan? Kau dive cat. Manajer, aku benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Cepat pergi dengan karyawan sepertimu. Aku takut merusak reputasi tokoku. Zhou Jingyan, jangan menyesal nanti. Xiao Ce, Mama sudah tidak nafsu makan, ayo pergi. Eo, Paisy, tunggu sebentar. Aku ingin bicara denganmu. Aku bawa surat nikah dan perjanjian cerai. Jika kau benar-benar ingin cerai, aku mendukungmu. Aku bersedia menandatanganinya. Tapi, kau harus berjanji, beri aku satu kesempatan lagi, oke? Aku mohon, kau harus berjanji padaku. Beri aku satu kesempatan lagi, oke? Aku mohon padamu. Kita tidak mungkin melanjutkan lagi. Zhou Jingyan, perjanjian cerai ini seharusnya sudah kau tanda tangani sejak lama. meskipun kamu tidak mau menandatangani. Saat waktunya tiba, aku akan cari pengacara untuk menuntutmu demi ibuku. Harus seperti ini? Aku sudah minta maaf belum cukup? Aku memberikan. Segala yang kumiliki padamu, masih belum cukup? Apakah harus dengan nyawaku? Baru bisa dapat kesempatan darimu? Aku tidak pernah memintamu melakukan semua ini. Zhou Jingyan, renungkanlah sendiri. Apa arti semua yang kau lakukan ini selain membanggakan dirimu sendiri? Xiao Ce, mampirlah ke toko bunga yang biasa kita kunjungi. Aku ingin beli bunga untuk di rumah. Ibu masih suka bunga ya? Dulu, vas di rumah tidak pernah kosong. Saat masih muda, ibu ingin buka toko bunga. Baik, aku ajak ibu lihat-lihat.
Pemilik. Toko ini tidak dilanjutkan? Ya, anak perempuan saya akan membawa saya ke luar negeri untuk menjaga cucu. Terpaksa harus menyerahkan toko ini. Saya tidak bisa terus menganggur di rumah. Kau bisa buka toko bunga. Bisa mandiri sekaligus mewujudkan impian lama. Pemilik. Bisakah toko ini diserahkan pada saya? Tentu bisa. Toko ini lengkap dengan barang dan peralatannya. Harga pas 500.000. Saya hanya punya 300.000, masih kurang 200.000. Pemilik, uang saya masih kurang. Bisakah harganya dikurangi sedikit? Harga ini sudah 100.000 lebih murah dari pasaran. Saya buru-buru pergi makanya kasih harga segini. Saya pikir-pikir dulu. Pemilik, toko ini kami ambil. Kapan bisa tanda tangan kontrak? Perusahaanmu baru IPO, sedang butuh uang. Ibu, perusahaan sudah IPO, tidak masalah dengan ratusan ribu ini. 30 tahun lalu, ibu berkorban untukku. Dan keluarga, mengesampingkan semua yang disukai. Sekarang waktunya ibu mengejar impian sendiri. Ibu hanya sebut sekilas, kamu ingat juga. Tentu aku ingat impian ibu. Ibu terima saja toko ini dengan tenang. Sisanya urusanku, ibu tidak perlu khawatir. Baik, ibu ikut kamu. Kita buka toko ini. Terima kasih datang ke acara pembukaan toko kecil kami. Hari ini semua bunga diskon 50%, silakan masuk. Selamat datang. Pemilik, semoga usahanya lancar. Terima kasih. Selamat datang, silakan masuk. Selamat datang. Perjanjian cerai belum ditandatangani, kan? Kamu datang buat apa? Daisy, aku cuma mau kasih kamu hadiah buat acara pembukaan. Kamu. Sudahlah, hari ini kan hari pembukaan. Kalau dia mau kasih, biarin aja taruh di sini. Baik, terserah kamu. Kalau dia ganggu lagi, bilang ya. Baru buka hari ini, masih ada tamu yang harus dilayani. Kamu mau apa? Santai aja, aku juga nggak mau ribut di toko. Kamu sibuk aja. Suamiku pulang. Kok hari ini pulangnya malam banget? Aku siapin makanan buat kamu. Tunggu bentar, aku selesain bunga ini dulu. Nanti aku panasin makanannya. Seharian cuma main-main bunga nggak jelas. Aku sibuk banget seharian di sekolah. Pulang malah nggak ada makanan hangat. Maksud kamu apa? Hah? Nggak mau makan. Apa kamu baru sadar kalau ternyata ibuku bisa hidup baik tanpa kamu? Dia bisa mandiri. Aku terlalu banyak berhutang pada ibumu. Aku nggak pernah perhatiin dia saat serius ngelakuin hal yang disukai. Dia begitu percaya diri dan bersinar. Kamu nggak pernah benar-benar perhatiin ibuku. Dia udah terlalu banyak. Mengorbankan diri buat keluarga ini. Kalau saja aku sadar lebih cepat. Mungkin kita nggak akan. Nggak usah ngomong gitu. Yang harus kamu lakukan Adalah jangan ganggu dia lagi. Kenapa kamu hidup enak, anak sukses? Semua orang memanjakanmu. Xiao Peizhi, aku nggak akan biarin kamu hidup tenang. Kak Qiang, kok kamu? asik banget sembunyinya. Aku cari 3 hari. Utang judi 500.000, waktunya bayar. Kak Qiang, kasih waktu beberapa hari lagi. Aku pasti bayar. Kak Qiang, cuma ada HP, nggak ada apa-apa. Nggak ada uang. Kayaknya harus pakai matamu buat ganti rugi. Kak Chong. Yang Kak Qiang, ampun Kak Qiang.
Kak Qiang, aku sebentar lagi punya uang. Kak Chong. Pria yang aku dekati itu dosen universitas. Keluarganya sangat kaya. Asalkan aku menikah dengannya, uangnya akan jadi uangku. 500.000 milikmu itu tidak ada artinya. Istri Profesor? Camel? Kak Qiang, ini benar, aku dengannya. Bahkan foto pernikahan sudah diambil. Beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku pasti akan membuatnya bercerai dengan istrinya. Begitu dapat uangnya, aku akan langsung memberikannya padamu, Kak Qiang. Kamu, beri aku kesempatan terakhir. Baik. Aku akan memberimu waktu 3 hari lagi. 3 hari kemudian. Kalau uangnya belum masuk, aku akan mencongkel matamu sebagai gantinya. Sampah. Xiao Peiji. Ini semua gara-gara kamu. Kamu merebut posisi istri You dariku. Aku sampai terpuruk seperti ini. Kamu tidak membiarkanku hidup tenang. Kamu sudah tutup. Kalau mau beli bunga, datang lagi besok. Siapa yang cari bunga? Xiao Peiji. Aku tanya, apa syaratmu untuk bercerai dengan Lao Yo? Sekarang Yao Jingyan yang tidak mau menandatangani surat cerai. Orang yang harus kamu bujuk adalah dia. Cari dia. Sekarang dia hanya memikirkanmu. Sama sekali tidak mau menandatangani surat cerai. Dia tidak datang mencariku karena kamu. Main-main dengan taktik, pura-pura menolak, untuk membuatnya penasaran. Xiao Peiji, sudah tua bangka, kok jahat sekali? Lin Wan Xiu, bicaramu sopan sedikit. Hari ini, antara kamu bercerai dan bersumpah untuk tidak berhubungan lagi dengan Lao Yo. Benar-benar putus. Atau kamu jangan harap bisa keluar dari toko ini. Kamu Dengga? Bicara. Kamu gila? Membunuh bisa masuk penjara. Masuk penjara. Kalau aku tidak bisa melunasi utang judi 500.000, Kak Qiang juga tidak akan membiarkanku hidup. Bagaimanapun juga mati. Lebih baik aku bawa kamu ikut mati. Lin Wan Xiu. Jangan sakiti istriku. Aku tidak sengaja, aku tidak bermaksud menyakitimu. Kamu sendiri yang menyerang. Ibu. Apa yang terjadi? Dia melukai orang dengan pisau. Tangkap dia. Sudah melukai ayahku, masih mau kabur? Zhou Jingyan, kamu tidak mau bercerai, tidak mau menikahiku. Aku tidak bisa melunasi utang judi 500.000 itu. Sampai seperti ini, semua karena kamu. Aku benar-benar buta, sampai tertipu olehmu. Membuat keluargaku hancur, aku sangat menyesal. Terlibat denganmu. Bawa dia ke kantor polisi. Aku tidak mau pergi. Jangan, aku tidak mau. Zhao Peiji, mengapa nasibmu selalu begitu baik? Aku tidak rela. Ayah, aku antar kamu ke rumah sakit, ayo. Peizhi. Temani aku ke rumah sakit, ya? Aku tahu dulu aku brengsek. Aku mengabaikanmu, menyakiti hatimu. Semua ini salahku. Aku hanya ingin menebus kesalahanku, ya? Aku hanya ingin menebus kesalahanku, ya? Yao Jingyan, kamu tahu aku tidak bisa menemanimu. Aku bisa membayar biaya pengobatanmu. Aku bisa menyewa perawat untuk merawatmu, bahkan nyawa yang kamu selamatkan ini, aku bisa mengembalikannya padamu, tapi kita tidak bisa memulai dari awal lagi. Peizhi. Baru saja aku hampir kehilangan nyawa. Masa lalu, tidak bisakah kamu hapus semuanya? Apakah kamu begitu tega? Yao Jingyan, kalau bukan karena kamu yang tidak jelas, memberi Lin Wan Xiu harapan yang tidak ada, membuatnya merasa masih ada kesempatan ikut campur dalam pernikahan kita. Bagaimana mungkin dia melakukan begitu banyak hal ekstrim? Sejak dia mengganggumu, aku sudah menasihatimu.
Tapi kamu selalu merasa dia kasihan. Bilang kalian hanya teman, sampai akhirnya dia terus menyakitiku. Kamu adalah kaki tangan dalam penghancuran pernikahan kita ini. Sayang. Aku benar-benar brengsek. Aku tidak punya batasan. Aku tidak melihat penderitaanmu. Tapi setelah membaca buku harianmu, aku baru tahu betapa besar pengorbananmu untuk keluarga selama puluhan tahun ini. Sekarang aku benar-benar mengerti. Aku ingin benar-benar membalasmu. Berikan aku kesempatan terakhir ini. Kamu baru sadar menghargai setelah kehilangan. Tapi pernahkah kamu berpikir, di tahun-tahun itu ketika aku membutuhkanmu? Di mana kamu? Saat aku dirawat karena alergi, kamu bilang, tidak bisa datang. Aku menanggung semua urusan rumah sendirian, kamu bilang. Itu tugas ibu rumah tangga. Yo Jingyan, cinta yang datang terlambat. Lebih buruk dari rumput. Sekarang kamu ingin menebus, tapi aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Yang kuinginkan bukanlah kompensasi setelah semuanya terjadi, tapi seseorang yang bisa berdiri di sampingku saat aku membutuhkan. Sayangnya, kamu tidak pernah menjadi orang itu. Perceraian ini pasti terjadi. Bu, Lin Lanshu sudah dihukum. Penganiayaan disengaja plus perjudian, gabungan hukuman minimal 3 tahun penjara. Banyak berbuat jahat pasti celaka. Ya. Oh ya. Ayah sudah keluar dari rumah sakit. Hem. PIZ. Xiao Che. Siapa yang menyuruhmu datang? Xiao Che, jangan marah dulu. Aku ingat. Ibumu pagi ini nafsu makannya tidak baik, jadi aku sengaja masak bubur dan membawanya ke sini. PIZ. Cicipilah, lihat sesuai seleramu atau tidak. 30 tahun, dari menikah sampai sekarang, masih juga tidak ingat aku alergi kacang. Suami, aku tidak sengaja makan roti berisi kacang, alergi. Sulit bernapas. Bisakah kamu pulang, antar aku ke rumah sakit? Sudah besar, tidak tahu apa yang boleh dan tidak boleh dimakan. Aku malam ini di sekolah, tidak pulang. Kamu sendiri panggil taksi ke rumah sakit. Kamu, kenapa tidak makan? Aku bangun jam 5 pagi untuk memasaknya. Ibuku alergi kacang, kamu tidak tahu? Aku akan ambil kacangnya. Tidak. Aku pulang masak lagi untukmu. Sudahlah, kita sudah bercerai, jangan pikirkan rujuk lagi. Kita sudah 30 tahun menikah, harus sampai seperti ini? Kalau kamu masih mengganggu, aku akan ambil tindakan hukum. Aku tahu, 30 tahun mengabaikan bukanlah hal yang bisa ditebus dengan maaf. Aku juga tahu kamu sekarang tidak percaya padaku. Tapi aku tidak akan menyerah. Lain kali aku datang lagi. Paisy, aku bantu kamu. Kamu datang lagi? Jangan buang waktumu di sini. Hari ini aku datang untuk memberimu sesuatu. Apa ini? Bukankah aku pernah bilang akan memberimu semua paten? Prosedurnya sudah selesai. Sekarang, semua ini milikmu, Paisy. Dulu aku terlalu sibuk dengan penelitian, mengabaikanmu. Sekarang aku tidak mau semua ini lagi. Aku hanya ingin melihatmu hidup dengan baik.
Aku tidak mau, ini hasil kerjamu, tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, hari ini Senin, bukankah kamu seharusnya mengajar di sekolah? Cepat kembali ke sekolah, jalani hidupmu sendiri. Jangan cari aku lagi. Gelar profesorku sudah dicabut. Aku juga dipecat dari sekolah. Apa? Lin Wanxiu melaporkanku ke sekolah. Sekolah bilang aku melanggar etika guru, jadi aku dipecat. Dia benar, waktu itu aku tergoda. Percaya omong kosongnya. Tidak hanya menyakitimu, tapi juga menghancurkan diriku sendiri. PIZ. Kalau saja waktu itu aku tahu kebohongannya. Membatalkan pernikahan palsu itu. Mungkin kita masih bisa bersama. Apa yang sudah terjadi, biarlah berlalu. Sekarang aku menjaga toko bunga ini, hidupku tenang. Ini hidup yang kuinginkan, konflik dan luka masa lalu. Aku tidak ingin mengingatnya lagi. Aku juga harap kamu tidak mencari aku lagi. Kita masing-masing hidup dengan baik. Baik. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Hidupmu yang baik. Jalani hidup sesuai keinginanmu. "30 tahun pernikahan seperti drama yang sudah selesai. Akhirnya aku berani hidup untuk diriku sendiri. Hidupku di usia 50 baru saja dimulai.